saya imbangin, oh di sini nih kalau saya imbang. Nice. Terus ini kan gini, ini kita angkat tuh ya, ini baru adalah foto bu. Berewek enggak? Kemarin udah disaji sama Meng, nggak punya bahan bereweknya. Ini covernya, ini bahannya kayak timbul gitu guys, kayak di bagian sininya doff, bagian sininya kayak mengkilat, terus lebih timbul tuh. Iya kan, ya kan, ya kan. Ini aku nih. Nih. Ini belakangnya. Belakangnya adalah kita menjadi idola. Emang semua tuh tergantung pencahayaan. Baju aku hijau, ini aja kelihatannya kayak pink. Nih. Wow, ada ininya guys. Poster. Oh my god. Ini juga nih konsepnya sama. Ini adalah andai ku bukan idola. Ini andai ku idola. Ini kalau misalnya aku jadi idola. Jadi kalau aku bukan jadi idola. Ini aku juga. Ini juga nih angle-nya dari bawah. Aku kurang suka. Yang ini bagus. Aku suka. Yang ini aku kurang cocok. Angle-nya. Bukan kita itu rambutnya masa warna hitam. Sebenarnya ini udah coklat guys. Cuman ini aja, ini rambutnya warna pink. Ini pink nih rambutnya. Pink terus sebelahnya biru. Yap. Nih, ini punya. Ini kita apa ya? Ada foto per member. Per membernya kayak dijelasin, misalnya kayak Cepi sama Marsha. Kayak Cepi bilang, andai aku bukan idola, aku ingin menjadi ilustrator atau baker. Kalau Ming, andai aku bukan idola, aku ingin menjadi dokter hewan atau pramugari. Aku apa ya? Coba. Belinya di mana kak? Waktu itu ada open PO-nya di JKT48 official merchandise.
Nih, kalau aku tulisnya cuma kayak gini. Nanti aku bukan idola, aku ingin menjadi pemilik kafe. Perasaan waktu itu aku nulisnya nggak gini. Agak panjang waktu itu perasaan. Ada setiap member. Terus ada detail kostumnya. Ini detail, kalian harus lihat detail kostumnya Cepi, sumpah guys, bagus banget sumpah. Itu bagus banget sumpah. Ini bagus banget sih, yang heart ini. Detail kostum per membernya juga ada kok. Nih, ini yang aku punya. Ini kan kayak detailnya bagus gitu loh. Gimana sih tan bikin? Terus ada behind the scene video, music video makingnya tuh. Per member ada ya guys, ini ya guys, jadi jangan sedih. Miming. Ini Freya bersama anaknya. Michi sama Kristi. Aku paling suka kostum mereka sumpah. Mereka kayak beneran bekerja. Ini Decimute. Tapi kalau misal aku dikasih yang jadi baker ini, aku pasti makan terus. Ini aku sama Michelle. Ini Ola, Atin, Gracie. Freya anaknya laki-laki apa perempuan? Nggak tahu guys, aku lupa waktu itu pernah nanya. Tapi katanya siapa ya namanya? Semesta apa siapa gitu namanya? Apa angkasa? Semesta kali ya? Kan kita kayak boneka tau di sini. Kayak dibarisin gitu kan. Dibarisin dengan tatapan kosong. Tuh ini kayak boneka banget coba.
Ini kita waktu di teater sama Yui Sang sama kakak Yui. Paling suka baju siapa di Andaiku Bukan Idola? Paling suka bajunya. Wow, langsung ke play lagunya. Bajunya coba kita lihat. Aku suka bajunya Cepi, aku suka sih baju Cepi, detailnya cantik banget punya Cepi. Terus sama Marsha aku juga suka, Cepi Marsha. Sama punya aku juga suka sih. Semua beda-beda gitu bentuknya guys, jadi lucu semua. Nah, ini rambut aku hijau nih. Rambutnya hijau. Lihat. Nih. Dari seton sama warna baju, iya. Setuju. Ada liriknya guys. Tuh. Habis itu ini listnya. Ini halaman terakhir kesini nih. Bagus banget, banyak foto-fotonya yang bagus. Coba foto yang paling aku suka di sini, foto yang bareng-barengnya. Ini bagus banget juga fotonya. Ini kayak Power Ranger yang lagi mau nyatuin kekuatan. Karena semua tangannya kan ada rendanya beda-beda kan. Tuh kayak tuh. Ini coba kan sumpah. Terus aku juga suka yang ini, rambut aku hijau. Terus foto ini juga bagus, Cepi dengan Yui Sang, Kak Yui.
Aku juga suka yang ini. Ini kita kayak boneka yang dipajang gitu. Kayak semuanya stay still and then kayak tatapannya kosong aja. Terus aku juga suka yang ini, yang aku sama Jas. Ini bagus. Au. Mana lagi? Aku juga suka ini part yang detail kostum kita karena ini bagus banget. Aku suka. Nah itu dia, itu foto-foto yang aku suka di sini. Sebenarnya banyak sih guys yang masih bagus-bagus lagi. Yay. Tapi ini bagus, ini covernya bagus banget sih. Ini kayak film, jujur kayak cover sebuah film. Begitu guys, jadi di dalam box ini, di dalam box set Andaiku Bukan Idola ya, ini sisinya photobook. Terus ada lapisannya lagi, lapisannya ini. Wow, ininya lupa dimasukin. Ada poster. Posternya bolak-balik. Tadi masukinnya gimana ya? Gini ya? Gini kali ya? Ya. Terus ada ini kayak hologram 2 dimensi apa 3 dimensi. Terus ada postcard. Terus ada wow. Ada photocard dan apa ini namanya? Dan ini belakangnya kayak gini. Udah sate belum kak? Makan sate hari ini belum sih. Wow, ini gini. Terus ini boxnya.
Thank you Kak Onomatika. Ini boxnya bagian belakangnya. Ini box bagian depannya. Ini sampingnya. Wow. Gitu. Ada photocardnya nggak ada. Unboxing Kak udah tadi guys. Sekarang boxing. Jadi itu isi box set ya. Oh iya ininya lupa guys. Nih. Ini nanti kalau di scan di dekat HP ini ada lagunya. Dan ini dalamnya bisa dibuka. Terus ada kayak CD mininya gitu. Wow. Nah ini digantungin. Thank you Kak Kua. Digantungin. Nah ini menarik banget sih, ini dibuka kayak gini. Sabar. NFC ya, NFC. Ini belakangnya, ini depannya. Kalau dibuka kayak gini, ada gininya. Kok punya aku kebalik Kak? Oh bisa dibenerin. Dah. Andai kebuka dulu. Ini bisa aku copot lagi juga nggak? Bisa ya? Bisa nggak? Enggak ya? Stop, coba-coba. Bisa ah. Bisa nggak sih? Bisa. Apa seharusnya jangan? Bisa kok dipasang lagi. Ini nyangkut. Oh. Oke. Nih. Kalau beli dapatnya acak nggak kaget? Iya. Waktu itu dapatnya random. Kalau beli. Ini masukin sini. Masukin sini. Yay. Aja. Kalau beli album JKT48 banyak dapat apa? Dapat album yang banyak? Emang dapat apa?
Yang satu set isi Kagita ada itu tadi yang aku unboxing isinya satu set aku. Tapi mungkin kalau kalian ikut PO nggak bisa kali ya guys ya. Aku nggak tahu sih. Kak ulta kita sama, oh ya, happy early birthday, selamat menuju ulang tahun. Oh ya guys, by the way kemarin abis anak-anak yang dari Okinawa balik, aku dapat banyak banget oleh-oleh guys. Aku dapat kayak snack ubi gitu sama Anin, dari Anin maksudnya. Gara-gara waktu itu kita pas, kalian tau gak yang video aku sama Anin di JKT48 TV yang cari takjil bareng? Itu tuh pokoknya pas lagi kegiatan itu kita nonton YouTube, terus kebetulan kita lihat ada satu produk Okinawa gitu, terus rasa ubi ungu, terus Anin bawain balik buat aku. Terima kasih Anin, thank you, enak sumpah. Terus dari Delin aku juga dibeliin masker sama ada snack ubi gitu. Si Delin kan juga suka ubi, terus aku juga suka ubi. Aku kasih tahu ke dia. Waktu itu aku kasih tahu satu snack ubi ke Delin, terus dia bilang enak banget kak. Pas aku sampai aku langsung beli. Terus dia bawain aku snack ubi juga, terus bawain masker juga. Terus jadi tuh pas di Belitung kita kan, aku, Marsha sama Freya, kita tuh malam sebelum tidur tuh maskeran. Terus Delin gak maskeran. Terus aku suruh pakai punya aku kan. Akhirnya dia pakai masker punya aku. Terus kayaknya dia suka deh sama brand yang itu. Terus akhirnya dia bilang dia nanti mau beli. Terus dia beli. Terus dia juga bawain pulang buat aku masker dengan brand yang aku pakai itu biasanya. Itu brand Jepang gitu guys. Kayaknya di Indonesia ada deh, tapi di supermarket Jepang. So, aku juga dibawain hairspray sama Greci. Jadi Greci sama aku tuh biasa kita ada satu hairspray Jepang emang yang mereknya bagus gitu, terus kita sering pakai. Kayaknya Gracie inget deh, terus aku dibawain itu. Masker muka atau masker mulut? Kaget. Masker muka, masker buat skincare gitu. Thank you Kak Yandi. Dibawain kartu Pokemon enggak. Aku juga nanya gitu tau ke Lili, kayak Lili kamu nggak nitip kartu Pokemon sama Delin? Terus kata Lili apa ya, udah habis di sana atau nggak ada gitu di sana. Terus aku kayak oke. Jadi mereka beliin semua member ya. Kayaknya aku kurang tahu deh guys, tapi emang biasanya member JKT itu kalau pergi ke luar negeri itu pasti baliknya kayak always bawa sesuatu untuk member gitu. Jadi kita kayak, aku kalau di luar negeri itu kayak belanjaanku tuh 60% 70%-nya itu buat orang semua. Enggak yang buat aku kayak cuman 30-40%. Aku pas
balik ke sini. Oh ya, kemarin juga kan kayak pas aku ke Jepang aku kayak bawa kayak biasanya kita bawain kayak pak-pak oleh-oleh yang kayak cemilan-cemilan kecil gitu kayak 2 pak gitu. Terus nanti bagi-bagi di Tatar. Satu koper isi oleh-oleh. Aku tuh kalau misalnya pergi ke Jepang bisa kayak hampir setengah koper nanti isinya oleh-oleh. Nggak satu koper juga sih. Aku usahain bawa oleh-olehnya tuh yang gak besar gitu loh. Karena nanti overweight kopernya. Semoga birthday t-shirtnya nyampe sebelum show STS kamu ya. Iya, semoga ya guys. Aku pernah beliin kartu Pokemon dari kakakku di Jepang pas waktu kakak aku konser di Jepang. Kakak kamu konser di Jepang? Keren banget. Iya, congrats ya. Beliin kartu Pokemon nih. Ke kamu idol ya? Iya, tuh iya guys katanya. Keren. Muka kamu member JKT lagi tau tuh. Snack apa yang dikangenin kaget dari Jepang? Taiyaki. Karena taiyaki kalau di sana kan bisa makan fresh ya, kayak baru matang terus dimakan. Sama ada pokoknya ada satu snack, dia itu snack ubi tapi rasa honey butter, kayak dijadiin keripik gitu ubinya terus rasa honey butter. Itu enak. Emang ada taiyaki yang dibungkus gitu, adanya kayak di frozen food gitu. Jadi taiyakinya dibekuin, terus nanti abis itu tinggal dipanasin. Cara ngamaru pas MPLS gimana? Melakukan semuanya bersama teman. Jadi pas MPLS itu emang hari pertama tuh udah cari temen. Kalau bisa punya temen sebelum hari pertama itu lebih oke lagi. Aku biasanya di hari pertama perkenalan gitu, aku biasanya udah ada temen sih guys. Kayak entar misalnya kan dibikin grup gitu kayak di hari sebelumnya, ya udah chat aja kenalan, atau enggak biasanya aku duduk di bangkunya atau udah di ruang kelas gitu, kenalan aja sama yang sebelahnya. Terus nanti kalau misalnya yang sebelahnya mau jajan atau mau apa, ikut aja. Aku kayak gitu, misalnya kenalan terus kayak mau pindah kelas, terus aku kayak bareng ya gitu, agar biar akrab adalah so akrab. Temenku pisah sekolah semua, aku juga selalu kenalannya sama orang baru kok guys. Kalau MPLS aku nggak pernah yang dari satu sekolah sama aku. Dari MPLS, dari masa pengenalan lingkungan SMP, SMA sampai kuliah, semuanya itu aku bener-bener ketemu sama temen-temen yang emang baru kenal aja.
Jadi emang yang gak ada sekolah waktu itu, bahkan yang pas kuliah aku kenalannya sama anak sastra Indonesia, kan aku sastra Inggris ya, dia sastra Indonesia. Jadi Hamin 1 sebelum MPLS atau pengenalan lingkungan, aku kayak cari tahu kayak siapa aja yang hari ini jadwalnya bareng sama aku. Terus ya udah aku chat aja, kamu besok jam segini ya MPLS ya, aku juga gitu. Salam kenal ya, nanti ketemu gitu. Terus kalau misalnya pas SMP, aku juga nggak kenal sama orangnya. Terus kebetulan kita didudukin bareng, saya udah kenalan aja, kenalan kayak aku dari sekolah sini, terus dia kayak sekolah sini, oh yaudah nanti istirahat bareng ya. Terus misalnya dia mau jajan, terus kayak aku ikut dong ke kantin, kayak oh iya ayo gitu. Atau misalnya kan kalau dulu ngambil bukunya kayak masa MPLS tuh masih ngambil buku atau ngambil seragam gitu, misalnya dia mau ngambil buku terus atau ngambil seragam, terus aku bilang aku bareng ya gitu. Tapi introvert gitu. Iya tenang aja, aku juga introvert kok, aku sangat amat introvert. Aku sangat amat introvert guys. Pura-pura jadi ekstrovert, iya pura-pura jadi ekstrovert. Terus abis itu pertama adalah kamu harus mengakrabkan diri ke dia, terus pura-pura jadi ekstrovert. Nggak pura-pura juga sih, kayak sebisa mungkin energi yang kamu punya itu kamu habiskan aja di hari itu. Jadi nanti pulang-pulang capek ya udah nggak apa-apa, at least kamu punya hasil, yaitu udah punya temen gitu. Jadi besoknya nggak harus ngeluarin kayak 100% energinya lagi. Jadi kayak oh udah kenalan nih kemarin sama dia, aku tinggal ngelanjutin aja obrolannya gitu. Susah, tapi iya memang susah. Aku akui emang cari temen tuh susah karena cocok-cocokan juga kan. Tapi kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita nggak kenalan sama mereka, kita nggak coba akrab sama mereka. Emang ngomong gampang ya? Aku ngomong gampang gitu. Kamu ngomongnya gampang. Itu karena kamu ngomong doang. Enggak guys, aku pernah ngelakuin, dan aku pernah ngelakuin itu sebelum aku masuk JKT. Jadi kayak kamu kan idol, kamu udah kebiasa ngobrol sama orang baru. Enggak, aku waktu SMP aku kan belum jadi idol. Tapi waktu itu aku kayak oh yaudah kenalan. Aku juga bahkan waktu SMP nggak ada satupun yang dari sekolah yang sama aku. Mungkin ada ya, tapi kelasnya beda. Template pertanyaan pas MPLS apa? SMA, SMP, misalnya SMP, SMA itu lebih ke kayak kamu sebelumnya sekolahnya di mana gitu. Terus kayak tanya-tanya aja tentang hari itu. Oh, kamu daftar kayak di sekolah ini emang pengen daftar di sini, dekat dari rumah atau apa gitu. Misalnya dia bilang dekat dari rumah, terus kayak oh dekat dari rumah, emang rumah kamu di daerah mana gitu. Gitu aja. Pertanyaan-pertanyaan basic yang tentang dia aja. Terus habis itu mungkin besok ya baru kayak lebih kayak kamu suka ini enggak, kamu suka itu, lebih ke hobi dia. Biasanya nih kalau misalnya suka idol, dia pakai merch idol dia, entah nanti dia suka JKT atau entah nanti dia suka K-pop apa J-pop. Terus misalnya kalian tahu ya, oh kamu suka ini, oh, aku tahu tuh bla 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 gitu. Iya sumpah aku gitu soalnya, iya kan.
Kak Gita pas awal masuk JKT umur berapa? Aku waktu itu umur 16 mau 17. Tapi kayak aku 16 terus nggak lama aku di JKT udah ulang tahun yang ke-17. Versi cowok kalau nggak nge-gaming atau bola atau mainan favorit, benar, setuju. Kalau nggak game, bola, kalau nggak mainan favorit, bener. Film atau anime, iya biasanya juga kalau misalnya yang nonton anime dia suka pakai merch anime. Teman pertama di JKT siapa Gids? Di JKT karena aku masuknya bareng Gen 6 jadi waktu itu Gen 6. Pas masuk langsung punya KTP? Belum, waktu umur 16 belum punya. Pemilihan member single selanjutnya pakai sistem adu panco. Kamu setuju nggak? Boleh tapi harus kasih tahu dulu ya, kayak 6 bulan sebelum, biar kayak dari 6 bulan sebelum build muscle. Biar either aku build muscle or aku kayak udah nyerah sebelum mulai. Oke. Aduh, harus olahraga lagi gitu. Harus olahraga yang cukup, konsumsi protein yang cukup. Iya sumpah langsung sewa trainer, iya. Tapi kayaknya aku udah nggak tahu deh guys. Aku nggak bisa sumpah adu panco. By the way, tenaga member JKT itu lumayan besar tau guys. Mereka tuh walaupun kelihatannya slim gitu, tapi sebenarnya tenaga mereka tuh besar banget sumpah. Aku nggak tahu aku bisa ngalahin mereka atau enggak. Kayaknya enggak deh. Kalian latihan sering banget kan? Iya kan? Kita tuh kayak hari-hari itu ada latihan juga. Jadi pasti kayak banyak gerakan tangan, banyak gerakan kaki. Mereka tangan mereka kuat. Jujur. Thank you Kak Asri. Dia dari Jessie coba cari ide lain, jangan panco. Apa ya, menurut kalian apa? Tadi ada yang bilang futsal, nggak bisa futsal soalnya dilakukannya harus per tim. Oh iya sih, ntar timnya kan 11 orang ya, udah cukup tuh tambah 1 orang lagi pemain cadangannya. Timnya yang menang bisa bawain single selanjutnya. Wow, jujur itu nggak bisa. Ingat terakhir kali kita main futsal, ingat terakhir kita main sepak bola, kita nggak futsal deh waktu itu. Iya guys, nggak futsal, beda orangnya. Sepak bola. Ingat, sepertinya tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Ya kan kemarin aku juga nonton ya, yang Arsenal lawan PSG. Itu aku kayak kan ngeliat ada yang kakinya berdarah banyak banget. Terus aku ya, itu jujur kalau aku jatuh aku udah kayak Kak sepertinya aku ganti deh dengan pemain cadangan please gitu. Aku akan bilang ke coach aku, akan bilang ke pelatih aku, please.
udah pulang, kalau kamu mah enggak guys, aku tetap di situ tapi nonton, aku suka nontonnya. Lari aja gitu, lari, aku nggak suka lari. Tapi kalau misalnya lombanya lari ya untuk menjadi sanbatsu, aku udah kayak kak, ini larinya cepet-cepetan atau lama-lamaan? Kalau lama-lamaan aku menang, kalau cepet-cepetan aku nggak yakin. Lomba tidur, setuju. Dan itu nggak bikin kita capek juga. Setuju. Lomba lama-lamaan tidur ya. Ya udah, itu aku bisa, aku yakin aku bisa. Aku bisa sumpah. Itu mah semua member juga setuju, iya kan? Semua member juga setuju. Nanti kayak ada di hall besar gitu, terus digelar kasur per kasur, kayak sebanyak yang membernya kayak gitu. Terus bobo yang paling lama yang menang. Cepio juara 1 kasih, iya bisa jadi Cepio juara 1. Tapi itu aku bisa lah. Aku bisa itu. Aku pernah bobo kayaknya paling lama 18 jam. Antara 18 sampai 20 jam. Berdasarkan pengalaman, sepertinya aku pikir aku bisa. Caranya aku udah tahu strateginya apa. Aku pernah kayak gitu karena waktu itu aku lagi capek banget. Jadi kan kalau misalnya tour atau enggak teater sementara, kita kan 2 minggu di luar kota kan. 2 minggu di luar kota, kayak harus penyesuaian tempat segala macam. Jadi itu tuh aku ngerasa kayak jadwal tidurnya berantakan, terus badannya juga keluar energi terus kan. Nah jadi pas pulang-pulang biasanya aku kayak makan 2 porsi, 2-3 porsi dari makanan aku biasanya. Aku bersih-bersih, and then aku benerin kayak jam tidur, terus udah aku bobo. Tapi enggak setiap hari kayak gitu ya aku guys. Dia hibernasi karena udah makan yang banyak. Udah bersih-bersih, and then hibernasi. Tapi itu aku udah balik ya, maksudnya bukan pas lagi di teater sementara, aku udah balik Jakarta. Kayak semua kegiatannya udah selesai gitu. Jadi emang udah di set waktunya. Kaget nggak live? Enggak lagi, sorry ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan sama Jod buat event baru, kira-kira mau buat event apa? Buat event
Hmm, apa ya, nobar Piala Dunia langsung di tempatnya. Itu mah pengennya aku. Itu mah pengennya aku langsung di Amerika, langsung di US. Atau enggak, kemarin tuh kan aku juga lagi sempat ngikutin ini kan apa namanya, eh, idol J-pop. Mereka tuh setiap musim panas tuh ada kayak, kalau kita kan kemarin kayak punya kayak summer fest gitu kan, konser summer. Mereka juga ada konser summer, tapi mereka benar-benar di outdoor. Terus abis itu endingnya benar-benar kayak kembang api, hanabinya tuh benar-benar yang besar banget gitu. Jadi pengen yang kayak mungkin konser musim panas tapi endingnya tuh ada kembang api yang benar-benar pertunjukan kembang api gitu. Atau enggak apa ya, unlimited grocery shopping. Itu mau pengen aku juga lagi doang ya. Jadi eventnya unlimited, eh, belanja tidak ada batas di supermarket, dibayarin sama JKT. Uang kaget, iya, iya mirip, mirip. Setuju. Jujur pasti seru. Aku akan ngambil. Terus supermarketnya besar gitu kan. Tahu gak sih supermarket yang eh, juga jual sepeda, terus juga jual alat-alat elektronik yang kayak TV, mesin cuci. Aku akan ngambil TV 90 inch. Terus abis itu aku beli apa lagi ya? Eh, microwave or air fryer. Aku sebenarnya udah pengen beli air fryer sih, jadi mungkin pada saat itu aku udah punya air fryer, jadi maybe microwave and terus apa lagi ya. Kulkas mungkin nanti aku udah punya. Kursi pijat, yes, agree, kursi pijat. Eh, terus diwaktuin 1 menit, tapi oke, boleh 1 menit. Aku akan ambil, kalau 1 menit aku ambil 2 barang. Aku ambil TV 90 inch itu sama microwave. Kan kalau misalnya ambil TV kan cuman tulis nota gitu kan, atau enggak, iya cuman tulis nota gitu, jadi 1 menit cukup. Notanya kamu yang nulis sendiri biar cepet. Iya, aku bisa kayak TV 90 inch kayak jumlah 10. Itu asik sih jujur. Ada batas waktunya nggak? Ada, 1 menit batas waktunya. Please, kalau JKT bikin uang kaget aku ikut please.
Jadi guys, sebenarnya kemarin waktu ke Belitung ada juga mirip kayak gini. Jadi pas ke Belitung, nanti kan tempatnya agak jauh dari minimarket itu. Jadi sebelum nyampe tempat penginapannya, kita ke minimarket dulu. Ke minimarket dulu buat beli keperluan buat nginep dan show-nya gitu kan maksudnya. Terus kita ke sana, ke minimarket. Terus kita jujur kayak wah kaget, iya bener. Kita malah beli barang-barang yang guna nggak guna gitu. Jadi kita kayak, kalau aku kemarin cuma beli apa ya? Aku cuma beli tisu basah. Itu tisu basah penting karena biasanya anak-anak pakai tisu basah abis selesai show gitu. Aku ambil tisu basah sama cemilan doang kalau nggak salah. Atau apa ya? Ya cuma tisu basah sama cemilan. Terus yang lain ada yang beli slime, ada yang beli sendal, ada yang beli susu 1 liter. Oh my god. Ada yang beli parfum, iya. Sumpah, mereka bener-bener kalau aku penasaran banget sama belanjaan JKT. Memang JKT kalau misalnya dikasih uang kaget, itu kayak gitu tuh nanti bentukannya pasti. Aneh, sumpah. Iya, tragedi slime itu, iya benar tragedi slime. Tapi kan kita ngomongnya ke kakak staff gitu kayak beli slime gitu, terus dia bilang nggak apa-apa, itu juga penting soalnya itu kan buat stress relief kalian. Jadi kayak kan slime tuh buat fidgeting gitu kan, jadi kayak buat mengurangi stres gitu. Karena kayak oke, kak. Iya kan, harusnya kamu beli Gits. Aku nggak terlalu suka slime Gits. Lagian itu kan belinya agak banyak ya, terus jadi buat bareng-barengnya, jadi ikut pegang-pegang gitu. Tapi aku nggak ikut sih, aku kurang suka. Terus ada yang beli apa lagi ya? Banyak sih guys. Mereka benar-benar beli yang kayak itu kok bisa dihabisin satu minimarket itu mereka mau habisin kayaknya deh. Lapar mata itu, iya mereka lapar mata. Ada yang nanti pas udah nyampe penginapan gak dimakan-makan snacknya. Zombie minimarket, jujur kayak pas itu kita kayak selain kayak uang kaget itu kayak mau ada apocalypse gitu. Jadi kayak belanja untuk kayak sesuatu yang darurat, soalnya kita ngambil barangnya gede-gede banget yang kayak susu 1 liter, terus beli apalah yang besar-besar gitu, beli minuman yang bubuk. Terus kakak staffnya ada yang bilang kayak, guys ini tuh kita di sini cuma 2 malam doang, ntar kita juga balik lagi ke Jakarta. Tapi kita berlaku seakan kayak kita akan di situ kayak 2 bulan gitu. Terus kayak kakaknya bilang, beli yang penting-penting aja. Terus kita kayak, ini juga penting kak. Terus yang dipegang apa? Sendal. Tapi jujur itu sendal lumayan penting, karena kan kita kayak di pantai gitu kan, terus
nggak bawa sendal, anaknya tuh kayaknya nggak bawa sendal. Terus nanti kalau kita misalnya mau main air atau mau main pasir kan harus pakai sendal. Gitu guys. Aku belinya tisu basah sama snack gitu guys. Terus bahkan ada yang beli ini aromaterapi. Kalian tahu gak sih yang kan sekarang lagi zaman banget yang kayak minyak atau aromaterapi yang kayak buat dicium-cium gitu kan? Iya kan? Apa namanya, inhaler ya, inhaler namanya. Spear Membria adalah Ella. Tapi itu kayaknya salah aku deh. Jadi aku nunjukin ke Ella. Terus sekarang inhaler gitu kan ada banyak warna dan banyak macamnya kan. Itu ada yang rasa matcha. Terus aku kayak, Ella ada yang rasa matcha gitu. Nah aku biasanya nggak pakai kayak gituan kan. Nah Ella tuh pakai gitu. Terus aku bilang, Ella ada yang rasa matcha gitu. Terus saya bilang, oh iya kak ini baru ya. Terus aku bilang, beli please, nanti aku mau cium rasa matcha beneran atau enggak. Aku bilang kayak gitu. Terus dia beneran beli. Terus kayak pas kita buka rasanya nggak wangi matcha guys, kayak wangi biasa aja, kayak wangi aromaterapi biasa aja. Tapi emang itu adalah itu awalnya ada aku. bahkan Eli beli minuman buat di kos, kayak dia bilang mau bikin teh tarik, dia mau beli teh tarik, dia beli teh tarik bubuk gitu sama beli susu yang besar. Terus kayak mau bikin di mana, ini buat di kos. Oh my god. Yang beli sendal tadi ada yang spill, yang beli sendal tuh kalau nggak salah Olin deh guys, kayaknya Olin deh yang beli sendal. Ada yang beli parfum juga, tapi menurut aku parfum itu penting karena kan kita biasanya tuh kalau misalnya sebelum atau sesudah pakai kostum kan kita semprot gitu kan pakai parfum, jadi kayak oh ya udah emang beli parfum. Parfum Ola, iya ya kayaknya bola, kayaknya Ola, sorry lah. Kayaknya yang beli parfum Ola. Tapi aku inget kalau nggak salah yang beli parfum tuh Lin deh. Aku belinya tisu basah sama snack gitu, sama ice cream kalau nggak salah. Ya kita juga banyak beli ice cream. Aku beli tisu basah karena itu perlu juga kan. Tisu basah perlu, terus ice cream kan langsung dimakan tuh sama cemilan lainnya. Lagu Keramat emang kenapa sih? Bagus loh lagunya ini. Ini aku setel playlist ini doang. Playlist yang udah dibikinin sama ininya. Playlist JKT48. Terus dia masukin ini. Thank you Karayo. Ya udah. Terus beli slime, yang beli slime banyak sih anak-anak ya, mereka banyak beli slime. Tapi aku gak ikut main karena aku sebenarnya kurang suka slime. Oke, sebentar lagi kita mau bacain top gifters. Pasti karena nggak mau kotor kan, ya mirip kayak gitulah. Thank you Karayo, terima kasih Karayo.
Jadi kalau misalnya aku ngerasa sebelum aku pegang slime itu aku harus cuci tangan dulu kan, karena kalau misalnya nanti tangannya kotor, slime-nya juga jadi kotor. Terus habis itu tuh slime-nya bener-bener dipegang-pegang sama semua. Aku main sedikit yang kayak, wih, thank you Kak Syafiq. Terima kasih banyak Kak Syafiq, jet pribadinya. Terima kasih. Aku pegang pas masih di tempatnya gitu, kayak jadi pas di tempatnya aku kayak pegang-pegang gitu. Tapi pas udah mereka jabarin di lantai, aku udah kayak, kayaknya aku nggak mau main slime deh. Terus kan banyak gitu yang pegang-pegang ya tangannya. Aku jadi kayak, oh, overstimulate. Terus jadi kayak, enggak gitu. Tapi seru kok mereka. Iya. Iya, terus habis pegang slime aku juga harus cuci tangan lagi. Jadi too much work. Terus pas mereka mainnya tuh aku pas lagi nyemil gitu, jadi aku kayak aku nyemil aja deh, karena kan aku habis pegang makanan nanti pegang slime-nya kotor. Aku habis pegang slime nanti aku pegang makanannya kotor. Oke, kita bacain top gifters. Oke, kita bacain dari nomor 1. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hashim. Thank you so much Kak Syafiq. See you soon, sehat selalu. Thank you Kak Syafiq. Di nomor 2 ada Kak Rayo. Thank you so much Kak Rayo. Terima kasih banyak, sehat selalu. Di nomor 3 ada Kak Ono Marpida. Terima kasih banyak Kak Ono Marpida, sehat selalu. Terus selanjutnya ada Kak Dwireva, ada Kak Rizky, ada Kak Rizky, ada Kak Gerwa, ada Kak Emer, ada Kak Zul, ada Kak Asri, ada Kak Cil, ada Kak D, ada Kak Erin, ada Kak Yudhistira, ada Kak Bliputu, ada Kak Nurits, ada Kak Nais, ada Kak S Batu, ada Kak Kakak di nomor 19. Ini siapa, Randa ya? Bacanya gimana? Ada Kak Yandi, ada Kak Miu, ada Kak Yanuarian, ada Kak Nida, ada Kak Zabir. Terima kasih banyak semua, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Aku habis ini masih ada kegiatan. Terima kasih gift-giftnya, makasih juga yang udah komen-komen. Jangan lupa makan makanan sehat, minum air mineral yang cukup, dan juga minum vitamin. Terima kasih banyak semuanya. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih, dadah. Ih, pas banget lagunya.